Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Ya, puasanya semakin ringan semakin berat, Bu, Bapak. Semakin ringan insya Allah karena sudah hari keberapa nih sekarang? 13. Kita 13 ya, karena ada yang 12 kayaknya ya, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 16. Belum gitu, Panggang ya, Panggang kayaknya hari ke-16 sekarang mungkin mereka. Skapopos. Alhamdulillah Allah masih berikan kita panjang umur, Allah masih berikan kita sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecukupan rizki sehingga kita bisa istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak Ibu di Al-Baqarah 188. 183 sampai 187 itu ayat tentang puasa. Kita sekarang lanjut ke 188. Nah, jadi ayat puasa niku diapit dengan kelompok ayat tentang harta. Ya, sebelum ayat tentang puasa itu harta terkait wasiat, gitu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Khairan itu maknanya harta yang banyak. Nah, setelah ayat puasa ini Allah berbicara lagi soal larangan memakan harta dengan cara yang batil. Nah, biasanya dalam kaidah ilmu tafsir itu untuk dapat memahami makna sesungguhnya dari ayat Al-Quran itu, maka ada yang disebut dengan teori munasabatul ayat, teori tentang keterkaitan ayat itu dengan ayat sebelum dan setelahnya. Makanya di tafsir At-Tanwir itu selalu ketika membahas ayat Al-Quran disampaikan dulu kaitan dengan ayat sebelumnya ya, karena Al-Quran itu disusun tidak berdasarkan tertib turun, tetapi disusun berdasarkan isi kandungan. Makanya sekalipun seakan-akan Al-Quran itu lenerangke sok mencar-mencar itu, bar poso apa meneh gitu, nggak urut, tetapi bahkan walaupun tidak urut selalu ada kaitan antara ayat itu sebelum dan dengan yang setelahnya ya, karena Al-Quran memang disusun berdasarkan isi kandungan bukan tertib turun. Nah, maka ayat tentang puasa tentu akan lebih bagus bila dikaitkan dengan ayat tentang harta, karena memang puasa itu ayatnya diapit dengan kelompok ayat tentang harta. Jadi kita coba bersama-sama pahami sebagaimana dalam tafsir At-Tanwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا dan janganlah kalian memakan amwalakum harta kalian bainakum di antara kalian bil batili dengan cara yang batil wa tudlu biha dan janganlah kalian membawa harta ilal hukam kepada hakim litakulu supaya kamu dapat memakan fariqan sebahagian min amwalin nasi dari harta benda orang lain bil ithmi dengan cara berbuat dosa wa antum ta'lamun sementara kamu mengetahui. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau mencermati munasabah ayat-ayat sebelumnya tentang puasa dengan dikaitkan dengan ayat 188 di surat Al-Baqarah ini, Allah menjelaskan dalam ayat yang lampau itu tentang diperbolehkannya bagi seorang mukmin menikmati makanan, minuman, dan berkumpul dengan istri atau suami di malam-malam bulan Ramadan. Jadi kalau dulu awalnya puasa itu ya karena masih punya tradisi di Madinah melihat tradisi orang-orang Yahudi yang puasanya 24 jam ya, maka sebagian umat Islam terutama Qais, ada dua kasus di ayat 187, itu kasusnya Umar bin Khattab dengan Qais. Nah, Umar bin Khattab itu ba'da sholat isya beliau dan istri tidur, bangun tidur, beliau melakukan hubungan suami istri dan juga makan minum. Sementara Qais itu setelah beliau tidur, bangun tidak makan lagi. Makanya esok harinya Qais semaput. Ya, peristiwa itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah karena memang di tengah-tengah para sahabat ada dinamika diskusi yang luar biasa karena melihat kok antara Umar dan Qais ini kok beda gitu. Ya, karena memang ini baru awal diwajibkannya puasa. Sementara puasa yang menahan makan dan minum serta hubungan suami istri itu yang sudah berjalan adalah puasa sebagaimana puasanya orang Yahudi. Nah, karena orang Yahudi itu 24 jam, maka masih ada dugaan di sebagian umat Islam niku nggih 24 jam. Gitu. Akhirnya dibawa ke Rasulullah, turunlah ayat 187 tentang tata cara puasa itu. Bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai malam kalau bunyinya itu. Wa atimus syam ilal lail, sempurnakan puasa itu sampai malam. Makanya
ada diskusi di kalangan para ulama, karena malam itu, lail itu kan maknanya gelap ya, yang tadinya maknanya hitam kemudian berkembang maknanya menjadi gelap. Kenapa malam itu bahasa Arabnya lail? Karena gelap. Oleh sebab itu sebagian ulama itu berbukanya kalau sudah gelap. Tetapi puasa kita itu puasa dalam kaidah fikih. Yang disebut dengan malam itu adalah terbenamnya matahari sekalipun suasananya masih terang. Ya, nah itu biasanya yang puasa kita ya puasa dalam teori ulama fikih. Karena memang ayatnya itu bunyinya begitu, bunyinya itu ilal lail, sampai malam. Nah, menurut ulama fikih malam itu dimulai sejak terbenamnya matahari, maka puasanya ya sampai terbenam matahari. Nah, sebagian yang lain karena memang berpatokan pada bunyi ayat ilal lail, sampai malam, sementara malam disebut malam itu karena gelap, ya nunggu petang dhisik baru buka. Ya namanya fikih, ya fikih itu ya beda-beda ngoten niku. Nah, Muhammadiyah ya tata cara puasanya ya umumnya jumhur ulama yaitu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, setelah itu boleh makan, minum dan hubungan suami istri. Itulah maka ayat sebelumnya adalah soal kebolehan makan dan minum. Itu 187 kaitannya. Nah, di ayat yang 188 boleh makan dan minum itu boleh, asalkan wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian. Itu bunyi ayatnya gitu. Kalau di terjemahan tekstualnya itu wala takulu, janganlah dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum di antara kalian. Kenapa di sini tidak disebut wala takulu amwalahum? Jangan kalian makan harta mereka, tapi janganlah kalian memakan harta kalian. Itu di situ itu. Nah, ini diksi yang selalu dipakai oleh Al-Quran yang luar biasa memang. Allah tidak menyampaikan janganlah kalian memakan harta mereka. Padahal yang dimaksudkan itu, gitu. Tapi bunyi ayatnya janganlah kalian memakan harta kalian. Yang dimaksud janganlah kalian memakan harta orang lain. Gitu. Kalau makan harta kita boleh enggak? Ya boleh gitu. Tapi bunyi ayatnya begitu. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa disebutnya bukan jangan memakan harta orang lain, tapi janganlah memakan harta kalian. Itu karena memang konsepnya di dalam Islam itu kepemilikan harta itu tidak mutlak. Jadi kalau kita punya harta, di dalamnya masih ada harta orang lain gitu. Jadi kalau kita punya harta banyak, itu bukan mutlak milik kita, tapi sebagiannya memang milik orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memang konsepnya di dalam agama kita, harta yang kita punya ya, pemanfaatannya juga diarahkan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan kita dan juga orang lain. Nah, maka disebutlah di sini wala takulu amwalakum bainakum, di antara kalian. Karena memang tugas kita bahkan melindungi harta sekalipun itu milik orang lain.
tidak boleh mengambilnya, tapi melindunginya. Kalau ono maling ya aja disumanggake. Itu. Ngapa Mas? Itu. Meh njupuk, Pak. Aku liwat kono, liwat kene lho. Oke, nggolinggis ora? Mboten nyo tak jili. Lah sampean jupuke kok mung kuwi. Wong kuwi duwe sing luwih berharga ya tak dudoi. Nah, mboten angsal ya ora didut. Ya dilindungi walaupun bukan harta milik kita, tapi kalau harta tersebut terancam oleh orang lain, maka kita juga punya kewajiban melindunginya. Maka dalam hadis Nabi itu kalau orang sudah bersyahadat, artinya dia sudah masuk Islam, maka haram harta, jiwa, dan kehormatannya. Artinya kita harus melindungi kehormatannya, melindungi hartanya, dan juga melindungi jiwanya. Itu hebat ya Islam itu. Itu teori nih. Neng faktane yo rada ruwet. Ya, karena ya memang itulah pentingnya kita diminta terus untuk berdoa ihdinas siratal. Karena jalan itu memang macam-macam. Nah, kita mohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah di atas jalan Allah itu. Nah, termasuk dalam kaitan soal harta. Kenapa di sini takulu harta ini dikaitkan dengan makan? Wala takulu amwalakum. Amwal itu harta, biasanya begitu. Kalau jamak dalam Quran, kata amwal itu kaitannya kebanyakan tuh dengan makan. Jangan makan harta-harta itu. Nah, jadi Imam At-Tabai yang dikutip di tafsir At-Tanwir ini memberikan satu argumen. Ya, ini ulama tafsir memberikan argumen kenapa harta dikaitkan dengan persoalan makan. Karena makan itu kebutuhan yang paling awal yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Jadi yang paling awal kebutuhan itu adalah soal makan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk menunjukkan juga karakter manusia yang cenderung rakus. Maka urusan harta dikaitkan dengan urusan makan. Karena makan itu kebutuhan asasi manusia. Gitu. Nah, sehingga kata At-Tabai ini kenapa dikaitkan antara makan dengan harta dengan makan dengan harta itu karena memang manusia itu cenderung rakus. Nah, walaupun dalam Al-Quran kata makan tidak mesti berupa memasukkan sesuatu di mulut lewat tenggorokan masuk ke perut itu. Ya, karena di ayat yang lain juga dijelaskan, misalkan saja kalau istri itu ikhlas ridho mas kawinnya dimanfaatkan oleh suaminya, bunyinya gimana? Kulu hani'an mari'a. Maka makanlah mas kawin itu dengan baik lah tuh. Padahal kan mas kawinnya itu seperangkat alat ya. Atau mas kawinnya berupa uang, berupa cincin gitu. Mosok dipangan. Nah, makanya kata akala makan dalam Al-Quran biasanya sifatnya umum, yaitu memanfaatkan. Nah, segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh kita kadang menjadi perluasan makna dari makan. Jadi ketika Allah sampaikan wala ta'kulu amwalakum, maknanya bukan hanya
janganlah kalian memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan kita, harta di antara kalian. Tetapi maknanya bisa tidak hanya makan. Janganlah memanfaatkan harta di antara kalian dengan cara yang batil itu. Ya, mosok korupsi 2 miliar dipangan kabeh kan mboten, ya dike tuku mobil barang. Nggih, dienggo tuku tanah barang. Nah, dike umroh barang. Ya itu memanfaatkan itu sama maknanya dengan makan tadi itu. Jadi makan memang ketika Allah sampaikan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, tentu maknanya bukan hanya persoalan memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, tetapi memanfaatkan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, ini memang luar biasa penting di zaman seperti sekarang ya. Kalau zaman Kanjeng Nabi, wah itu kalau panjenengan ingat ceritanya Abu Dujanah itu, ya kita patut malu. Ya, Abu Dujanah itu orang yang sahabat Nabi, sahabat dekat, yang ekonominya menengah ke bawah banget itu. Ya, karena sering meninggalkan atau sering keluarganya termasuk anaknya tidur dalam kondisi lapar. Makanya beliau itu kalau sholat subuh jamaah langsung kundur. Nah, sehingga Kanjeng Nabi itu bertanya, Abu Dujanah, mbok ojo langsung minyak balik gitu. Nah, akhirnya beliau yang sudah mau berdiri duduk kembali. Ditanya, kenapa kamu setiap ba'da sholat subuh itu mesti langsung pulang, ndak doa, ndak wirid, babar blas tuh. Nah, Abu Dujanah sambil membenarkan tempat duduknya, menyampaikan di hadapan Nabi dan para sahabat yang lain, ngapunten Kanjeng Nabi, mungkin bahasa kita gitu ya, ngapunten Kanjeng Nabi, niki kula kedah langsung balik supados mangke putra kula, karena beliau itu tidur, dia itu tidur dalam kondisi lapar, sementara di halaman rumah saya itu selalu banyak kurma masak yang jatuh di malam hari. Itu kurma milik tetangga, karena kena angin jatuhnya di halaman rumah beliau. Nah, khawatir anaknya itu bangun karena lapar, ambil kurma itu untuk dimakan. Maka Abu Dujanah itu pulang duluan sebelum anaknya bangun. Jadi ngumpul ke kurma, ya, kemudian diberikan ke tetangganya supaya tidak dimakan oleh anaknya. Kemudian beliau berpindah tempat duduk sambil menceritakan, dan Rasulullah dengan cerita itu langsung berderai air mata beliau dan para sahabat yang lain. Jadi pernah suatu saat kundur subuhan niku terlambat, anak wis kadung tangi tenan, nyampe di rumah sudah dilihat anaknya mengunyah kurma masak. Akhirnya tangan saya masukkan ke mulut anak saya untuk saya keluarkan, dan saya masukkan lebih dalam lagi supaya memuntahkan isi perutnya, karena saya khawatir sudah ada yang masuk di perutnya. Sambil saya berpesan kepada anak saya, anakku, selama saya hidup tidak akan pernah akan aku masukkan barang haram ke dalam perutmu, dan tidak aku izinkan kepada engkau sampai kapanpun untuk memasukkan barang haram ke dalam perutmu, karena yang berhak atas apa yang kamu makan itu adalah neraka.
Nah, akhirnya Rasulullah ngikuti Abu Dujanah kundur. Karena tanya, iku kurma ku jane nggone sapa? Punya tetangga saya orang munafik, Rasulullah. Akhirnya beliau pulang bersama Abu Dujanah, diikuti belakangnya oleh Abu Bakar. Nawar kurma itu. Mas, ini kurmane, bahasa saya loh itu ya. Mas, ini kurmane tak tukune, nggak boleh dah 10 kali lipat. Oh, kata Rasulullah gitu. Tapi kata orang munafik ini, ngapunten, saya ndak biasa nerima cicilan dan saya ndak biasa nerima pembayaran tempo. Itu bunyi hadis kalau itu. Ya, Rasulullah kelihatan agak bingung sedikit. Karena mintanya cash. Untungnya, dan saat itu, untungnya Abu Bakar kan nyusul di belakangnya. Kata Abu Bakar langsung ditimpali, saya beli cash 10 kali lipat dengan bahkan dengan harga pohon kurma terbaik. Oh, itu Abu Bakar, cash. Akhirnya dibeli cash. Oh, luar biasa, girang tuh. Disampaikan ke istrinya, Bu, alhamdulillah rezeki nomplok. Wong-wong bodoh bar tuku pohon kurmaku. Gak apa-apa, Bu, engko pokoke sore-sore dirontok dhisik. Itu bilangnya itu. Dirontok dhisik supaya sesok sudah ndak ada, kan pohonnya masih ada di karangan beliau. Iya. Nah, ternyata ketika mereka berdua suami istri tidur, kurma niku pindah nggon. Jadi pagi ketika mereka bangun, pohon kurma itu sudah ada di depan rumah Abu Dujanah. Bahkan tidak ada bekas sedikit pun bahwa malam itu mau didongkel, mau diopo, orang nak bekasnya. Oh, luar biasa itu. Itu ya Bu ya. Dewe ki rada rapati hati-hati, ra peduli ya. Sing penting sapa sing ya iya sing apa sing iso madang kok kongkon mikir 5 tahun. Wah iki alhamdulillah ono amplopan rada akeh kok. Dadak nunggu mikir kok 5 tahun. Mikir iki sing cedak-cedak wae. Mumpung ono, gitu. Ya wes, kowe wes. Boh piye lah kowe. Masyarakate dhewe iki wes jan. Ya. Wala ya dibandingkan Abu Dujanah ya ora ana apa-apane to dhewe niku. Nggih to, dhewe kan ora pernah ngelih anake dhewe niku. Itu saja masih ya-yaan. Golek duit ngoten. Nah, Abu Bakar tuh pernah juga Bu. Jadi ketika beliau bertamu di rumah pembantunya, ternyata dihidangi dengan hidangan yang lezat. Heran tuh Abu Bakar, ini kok duwe duit iki. Ditakoni iku, jenengan kok duwe duit Mas? Iki kok. Ngapunten Abu Bakar, itu sisa uang saya dulu karena saya itu pernah membo-membo dadi dukun. Nah, karena dibayar, nah ini sisa uangnya. Langsung Abu Bakar masukkan 2 jarinya ke tenggorokannya lebih dalam untuk mengeluarkan isi perutnya itu. Itu Abu Bakar. Padahal janjane nggih mboten napa-napa ora ngerti kok ya. Lah dhewe kan ngoten niku. Wis ora apa-apa ora ngerti ya. Kayak seandainya tadi kita Abu Dujanah kan pasti mikir gitu juga. Kan iki wis tiba. Ya, wis tiba dan tibone kan nang ngarep omahku. Berarti kuwi hakku. Fikih kan ngoten. Walaupun pohonnya ada di pekarangan tetangga, tapi ki wis tiba. Nah, cebloke nang omah ngarep omahku. Ya wis ki nggon aku, tapi karena beliau amat sangat menjaga diri, maka itu pun beliau tidak lakukan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Jadi kata batil itu ya kalau dalam bahasa Arab itu biasanya dimaknai dengan zahib atau zail, itu hilang. Gitu. Batil itu maknanya pergi atau hilang. Ya. Maka bil batil itu adalah kalau orang memakan harta dengan cara yang batil, yang tidak benar, itu akan hilang keberkahannya. Nah, akan pergi keberkahannya. Maka disebut dengan zail atau batil. Nah, dalam Al-Quran cukup banyak kata batil itu bisa terulang sekitar 26 kali. Ya, dalam 25 ayat. Jadi ada satu ayat 2 kali disebut. 25 ayat jumlahnya ada 26 kata batil itu. Nah, watu delu biha ilal hukam. Tudelu itu dari kata adla yudli itu. Jenengan ngertos timbo. Timbo. Nah, yang jadi kalau ada sumur, boten ngagem. Boten ngagem niku. Dadi timbone dilebokke alon-alon nganggo kerekane Nah, itu namanya tudelu itu, adla itu. Dilebokke alon-alon ngoten niku, kosong dalam kondisi kosong, kita ndak tahu, pucuk. Kok rada abot gitu. Ditarik alon naik untuk mengangkat air itu. Sehingga kita akhirnya dapatkan air itu. Turun dengan pelan, kita tidak tahu timba itu karena saking jerone, kemudian kita kocak-kocak supaya nanti air masuk di timba, rada abot, diangkat alon-alon. Keluar dapatlah kita air itu. Itu maknanya adla yudli itu. Nah, tadinya begitu makna itu. Nah, di sini watu delu biha ilal hukam. Nah, diartikan janganlah kalian membawa urusan harta itu ke hakim. Ya, membawa urusan harta itu ke hakim. Dengan cara apa? Suap. Ya, jadi diibaratkan kayak mau Bu, timbone kosong, dilebok ke alon-alon orang ngerti kita. Terus kita kerek ke atas dapat air. Nah, suap itu kan begitu. Suap. Menyuap. Itu kan gitu. Itu orang nggak ngerti loh, Pak. Jenenge nyuap, kok ngerti ya? Ngerti langsung ketangkap atau mesti nih. Nah, suap ini ya kadang didekek neng kerdus durian. Misalnya istilah kerdus durian ya Pak ya. Itu jadi untuk apa mendapatkan hasil yang lebih banyak itu dengan menyuap hakim. Nah, tentu sebenarnya hakim ini janjane kalau beliau itu jujur kok salah limutuske niku mboten dosa. Hakim niku. Nggih, karena hakim itu hanya memutuskan sesuatu sesuai dengan fakta. Nah, biasanya yang direkayasa itu adalah faktanya untuk ngelabui hakim. Sehingga hakim itu memutuskan salah, tetapi tidak disengaja oleh hakim karena hakim itu memutuskan berdasarkan bukti. Kok ternyata ada rekayasa bukti dari pihak yang lain sehingga hakim memutuskan dengan keputusan salah, maka hakim tidak salah. Itulah ketika Kanjeng Nabi di rumah Bunda Aisyah nengarep omah ki ana wong ribut. Nah, ada orang yang sedang ribut tadi itu soal hak rebutan, Pak. Nah, ono sing pinter ngomong, ono sing ora pinter ngomong. Sing pinter ngomong iki terus dia berargumen untuk meyakinkan bahwa harta itu milik dia, bukan milik yang bersangkutan. Karena Rasul posisinya juga hakim, maka beliau sampaikan itu. Jadi
saya putuskan berdasarkan argumen, data, dan fakta. Kok ternyata nanti karena hebatnya salah satu di antara kalian sehingga aku memutuskan keputusan yang salah, gitu ya, maka bagi yang telah merekayasanya telah memakan bara api neraka. Ya kadang kan begitu, hakimnya jujur. Nah, tetapi kan ketika memutuskan perkara itu selalu harus berdasarkan bukti-bukti yang valid. Nah, kadang ada rekayasa bukti. Nah, di situ tuh. Oleh siapa? Oleh pihak-pihak yang sedang berperkara. Akhirnya bukti itu bisa mengelabui hakim. Akhirnya hakim memutuskan itu keputusan salah. Tetapi dalam hukum Islam, hakim itu tetap mendapatkan pahala. Nah, tetapi yang merekayasa itu yang bermasalah. Nah ini, tapi kalau hakimnya barang melu lah, itu ya salah hakimnya kan gitu. Nah, iya, iya ya, itu gak ya ponaan barang ya. Iya, bos terserah lah weh. Sepiye menah ya wong menang. Ada bapak-bapak yang masih ingat aja. Iya, nggak akan terlupa ya kayak gitu itu. Ya, jadi waktu dulu biha ilal hukam, dan kalian membawa, dan janganlah kalian membawa perkara harta itu kepada hakim dengan cara menyuap, ya, atau dengan cara bukan menyuap, tetapi mungkin dengan cara merekayasa bukti. Ya. Supaya apa? Litakulu fariqan min amwalin nas, supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang lain bil itsmi, dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, sementara engkau itu tahu bahwa itu tidak benar. Nah, ini dalam agama kita mempunyai apa ya, sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Makanya ditaruhnya ayat ini setelah kelompok ayat puasa. Nah, puasa itu harus dipahami, dimaknai dalam makna yang lebih luas tadi, bukan sekedar menahan lapar dahaga atau hubungan suami istri, karena memang ya puasa itu kan dalam rangka untuk, atau orang beragama itu kan sejatinya adalah berusaha meneladani sifat-sifat Allah dalam batas-batas kemanusiaan kita. Jadi namanya orang beragama itu sebenarnya kan meneladani sifat Allah dalam batas-batas kemanusiaan. Allah itu tidak makan, Allah tidak minum, Allah juga tidak berkeluarga. Maka yang diminta oleh Allah menahan supaya kita juga bisa meneladani sifat-sifat Allah, terutama nanti sifat yang lain, adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Allah tidak meminta menahan kita nafas kita, karena nggak mungkin. Oh, tahan nafas selama 12 jam, ayo mati ada. Yang memungkinkan untuk bisa ditahan itu adalah yang ini, sehingga ini bisa digunakan untuk riyadhah, latihan menahan diri dari simbol-simbol kerakusan itu. Nah, jadi nanti kalau puasa maknanya akan ke situ, mestine. Nah, Indonesia iki aman, makmur, sejahtera. Mestine. Wong mayoritasnya muslim.
muslim yo mayoritas pura ya poso. Mbondeng lak mayoritas kok rapati yakin juga saya itu. Rapati yakin saya. Karena samping saya itu warung. Samping rumah itu warung. Buka poso ini. Buka. Ya, saya tanya alasannya yo nyiapke sing mboten poso, Pak. Ya wis lah apa. Ya rame gitu ya. Ya teman-teman yang kerja mungkin agak berat mungkin kerjaannya Gojek itu base campnya di situ biasanya. Yes, madang ngerokok sambil nunggu nyantol nih. Ngeres nyantol pergi gitu. Kayaknya mungkin nggak kuat lah poso mungkin nggih. Kalau Gojek ora kuat poso. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi termasuk dalam kategori dia tidak kuat puasa mungkin gitu, sehingga cukup bayar fidyah. Selamanya bayar fidyah nggak pernah poso. Ya, itu tergantung masing-masing lah ya, masing-masing. Tapi kalau seandainya mayoritas muslim itu poso, tur posone benar, mestinya kita akan terhindar dari banyaknya praktek memakan harta dengan cara yang tidak benar, entah perampokan, pencurian, penipuan, korupsi, macam-macam lah itu sekarang modelnya. Ya, bahkan sekarang yang lagi tren itu yang menjerat teman-teman mahasiswa itu sekarang pinjaman online. Iya, saya ada beberapa di kita. Saya dulu saya nggak tahu karena sekarang ya ini wilayah bagian dari profesi pekerjaan jabatan, sehingga agak tahu sekarang problem banyak mahasiswa termasuk yang terjerat pinjaman online. Jadi yang terakhir saya harus rembuk dengan yang lain adalah mahasiswa pengen ganti HP, nah ngajukin wong tua, Pak HP ku wis eli. Nah, pengen ganti lah bapak ini nyemayani rong sasi. Nah, rong sasi menah ya le. Itu. Nah, karena sudah dapat janji dari orang tuanya, dianya ini nggak sabar. Akhirnya pinjam di pinjaman online. Ya, gek tuku HP, harapane 2 bulan yang akan datang lunas kan, uang tuane janjeni ngoten mboten sabar. Akhirnya ora sampai rong sasi pinjaman yang 4 juta itu sudah ada di angka 8. Coba nih diteror macam-macam tuh bocah itu. Padahal diteror kan dijarke wae wong, kadang yang neror niku mesin. Koyoke suarane wong ngajar banget. Jane iku mesin. Nggih, makanya diteror pinjol itu kongon, ini kata mereka yang pakar hukum, karena saya juga konsultasi sama mereka, jarke wahi itu tapi marak ke kadang diumbar aib di ya media sosial gitu, itu yang nggak tahan biasanya mahasiswa jaga nama baik nih loh. Nah ya kayak begitu Bu. Jadi ketika kita laporkan ke polisi, angel dilacak memang dia tidak terdaftar. Ya kan, yo angel piye. Ya, makanya bani wae itu jarke wae. Cuman begitu banyak praktek-praktek yang dilakukan karena rakusnya manusia itu sampai melakukan sesuatu yang memang bukan menjadi haknya, tapi itu menzalimi orang lain. Nah, praktek-praktek kezaliman terkait dengan harta itu wis alang kepalang di Indonesia itu, menggurita. Ya problemnya apa? Banyak lah kalau kita itu. Siji masyarakatnya memang masih tingkat pendidikannya masih rendah. Itu problem kita, bangsa kita. Yang kedua, tingkat ekonominya juga masih rendah. Padahal secara demografi jumlah kita itu begitu
banyak itu. Coba pinter-pinter. Makmur mestine itu. Jadi lah anjenengan pengen tuku HP, mestine HP merek Indonesia. Jadi adewe sing gawe, konsumennya ya adewe, wong konsumennya oke banget kok. Nggih. Mobil motor gawenane adewe gitu. Misalnya itu mesti payune. Kenapa? Karena masyarakatnya besar. Itu saya kadang suka heran kalau tetangga kita saja di Malaysia saja itu, mbok mobil opo wae mereknya masih Proton nih loh. Proton kepunyaan Malaysia. Padahal itu ono Terios, ono Ras. Bentuknya ya itu memang punyaan produk itu kan sama di Indonesia, tapi logo ini pun Proton niku. Tengok niku. Kok iso ya? Nah, adewe mboten, Pak. Terus macam-macam itu adewe yo. Apa Toyota, Honda, pemeneh lah, Suzuki, Hyundai, pemeneh, Nissan, Wuling, barang. Wah, semacam itu, macam-macam itu produknya kita itu. Ya, sehingga padahal pasarnya luar biasa kita. Hebat. Ning ya kuwi orang pati akeh sing pinter. Nggih, sing pinter ora gelem kerja di Indonesia gajine rada dhuwur. Nggih, sing pinter-pinter malah kerja di luar negeri. Iya, kita punya 2 mahasiswa dapat penghargaan di Jepang. 2 orang nih Bu, alumni WAD S1 seluruh yang Jepang. Nah, karena dapat penghargaan dari negara, maka perusahaan itu banyak yang lamar sudah. Baru sekitar 1 bulanan kali ya. Rame itu. Nah, kita tanya, piye Mas, bali nang Jogja yo, dadi dosen nang WAD. Mboten mawon, Pak, mriki mawon. Ya karena gaji ini tinggal tekok nang kono, gaji nang adim dosen medos-medos gaji ini mau saksen. Nding nang kono wae ngono. Ya itu kadang-kadang yang pinter-pinter mboten kersa kundur karena ya mudah-mudahan nanti maka tingkatkan kualitas pendidikan dan juga ekonomi masyarakat supaya tidak terlampau banyak lagi praktek-praktek mencari harta dengan cara mendolimi orang lain gitu ya, dengan cara mendolimi orang lain. Mudah-mudahan karena apa, ini akan merusak kesehatan spiritual dan mental kita. Kalau sudah begitu maka tingkat kebahagiaan yang diinginkan oleh kita akan semakin rendah. Jadi orang rakus itu walaupun uangnya banyak bukan semakin bahagia Pak. Karena yang dirusak oleh mereka adalah spiritualitasnya. Spiritualitas itu berpengaruh pada kesehatan mental. Nah kalau sudah spiritual tidak sehat, mentalnya tidak sehat, berarti orang wira iso bahagia. Karena yang membuat kebahagiaan kita itu adalah sehatnya mental spiritual, baru nanti fisik dan sosial. Nah, uang fisiknya nggak sehat, tapi ono kok sing bahagia Pak, karena spiritualitasnya bagus. Wes spiritualitasnya nggak bagus, mentalnya nggak bagus, loro sisan. Iku wes koyo kiamat itu Pak. Iya, sakit kita, fisik nggak sehat, tetapi spiritual sehat, mental sehat, itu masih memungkinkan untuk bahagia. Serapopo, tak nggowe suwe kok. Ngono kuwi Pak. Guyang-guyujan. Padahal niku kolesterol wis dhuwur banget Pak. Asam urat yang ngono, ning santai men. Kenapa? Karena spiritualnya sehat, mentalnya sehat. Nah itu makanya penting banget tuh. Nah, itu yang dirusak di situ itu. Maka agama kita melarang untuk hal tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 8 menit atau monggo lah kalau ada yang nggih, monggo Bapak nggih. Pertama tadi di awal dia katakan malam
sudah mulai malam itu sudah mulai maghrib. Halo. Jadi gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bolehkah sholat malam setelah maghrib? Setelah maghrib, setelah isya. Yang pertama. Yang kedua, sholat malam. Yang kedua, tadi dikatakan batil itu pergi, dibilang berkahnya dan ada kalimat juga habitoh. Manjaktur bil iman habitoh a'malahu. Ya. Apa bedanya? Ya. Matur nuwun. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak. Yang pertama, mulai kapan puasa itu diakhiri maghrib? Oke. Terus yang kedua, apakah 183 sampai 187 itu tidak satu paket, Pak? Ya. Oke. Terima kasih. Matur nuwun. Yang pertama, boleh ndak sholat malam bar maghrib? Nah, dalam rumusan agama kita, sholat itu masuk dalam kategori ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu rumusannya harus sesuai dengan tuntunan. Nah, belum ada tuntunan sholat lail itu bar maghrib. Iya, walaupun malam. Iya, karena ini ibadah mahdoh soalnya. Ibadah mahdoh tuntunannya adalah ba'da sholat isya. Ya. Maka terawih bak isya. Engko lah ora sakarepe dhewe ya sesuk terawih bar maghrib wae. Nggih, karena malam sedang. Ngoten nggih karena itu. Yang pertama, yang kedua, apa bedanya batil dengan habita? Wa may yakfur bil imani habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Tadi makna dasar atau makna aslinya kata batil itu adalah zahib dan zail, hilang, pergi atau hilang. Sehingga bil batil kalau dikaitkan dengan memakan harta dengan cara yang batil, yang hilang adalah keberkahan hal tersebut. Yang kedua, yang hilang apa? Pahalanya. Nah, kalau hilang pahalanya, kalau Bu bagaimana Pak gitu kan? Berarti kan boleh batil itu. Ya kan? Nah, tentu cara memaknainya tidak begitu, karena biasanya didahului dengan la tuh. Nah, kaidahnya bagaimana? Al aslu fin nahyi lit tahrim. Ya, asal di dalam pelarangan itu adalah untuk pengharaman. Nah, tetap kita tidak boleh haram hukumnya. Wis haram nanti hilang kebaikannya, walaupun jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya ratusan miliar. Tapi kalau kebaikannya ndak ada, ya ndak ada manfaatnya juga. Wis entuk dosa karena pelarangan, ya ora entuk kebaikan dari jumlah yang banyak itu. Nah, habito, kalau tadi kan batil ini bisa sifatnya adalah fisik ya Pak. Artinya hilang kebaikan itu mungkin nanti duitnya oke banget, ndelalah karo Gusti Allah ki yo diiringi dengan ketidaknyamanan sehingga harus dibayar dengan harta yang luar biasa banyak itu. Akhirnya hilang. Duitnya kabeh hilang, wis rekoso, hilang sisan. Iso dirasake gitu. Ya, dirasake rekosone. Mohon maaf, wis entuk korupsi akeh, ndelalah ketangkep KPK. Itu kan dirasake oleh kita itu. Hilang dirasake. Tapi habita a'malahum atau habita a'maluhum itu hilang amal perbuatan. Kalau di situ habita itu untuk menyatakan hilangnya pahala itu. Pahalanya itu hilang. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Maka dikaitkan habita dengan amal. Nah, ngoten niku. Terus kapan terakhir
kapan awal atau praktek dimulainya puasa di Islam itu selesainya maghrib. Nah, gitu ya. Apakah dulu ketika di Makkah Kanjeng Nabi niku nggih biasa poso gitu kan? Sampai nanti ketika nyampe di Madinah, Nabi itu juga akhirnya bertanya, kok do poso gitu. Orang Yahudi itu. Nah, padahal Kanjeng Nabi ya wis biasa puasa. Karena puasanya Kanjeng Nabi niku kan memang puasa tanggal 10 Muharram. Sebelum perintah puasa itu, hanya itu untuk Nabi, tidak untuk para sahabat. Baru ketika Nabi di Madinah, Nabi agak heran, kok nang Madinah yo akeh wong do poso. Iki poso apa? Nah, ternyata orang Yahudi menjawab, ini harinya orang soleh. Nah, yaitu hari di mana Allah memenangkan Musa dari musuhnya. Oh, ini berarti aku luwih berhak wong aku iki dulure Musa, kata Kanjeng Nabi ya. Dulur dalam pengertian bukan dulur kandung. Ya, lebih berhak kalau begitu. Maka Nabi perintahkan kepada para sahabat agar mereka juga berpuasa. Nah, memang karena jarak itu ketika Nabi di Madinah dengan perintah puasa Ramadan sangat dekat, sehingga memang masih banyak yang terpengaruh umat Islam itu dengan pola puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Maka disebut di dalam 1383 itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu nanti sekaligus yang kedua nggih Pak nanti supaya ini. Karena memang para ulama itu ada dua selisih pendapat apakah 187 itu diturunkan bagian dari 183 sampai seterusnya atau dia terpisah gitu. Ya, 187-nya kan yang tadi tentang tata cara puasa itu kan di 187. Kewajibannya 183, ketentuan tentang puasa itu ada di 184. Kemudian tata cara puasanya ada di 187. Nah, memang ada yang berpendapat terpisah. 187 itu terjadi ayatnya turun setelah praktek salah. Ada praktek salah oleh Qais dari perintah puasa itu. Karena perintah puasa 183 itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada sebelumnya gitu. Umat sebelumnya yang punya tradisi sama itu kan memang Yahudi. Kalau Nasrani itu beliau puasanya hanya menahan makanan tertentu dan minuman tertentu, tetapi masih boleh makan. Yang tidak makan dan minum berhubungan suami istri itu kan Yahudi. Ning Yahudi niku 24 jam Zom Kipur niku ya sedina wengi, sehingga umat Islam awal waktu itu masih ada yang punya dugaan puasa ini sama dengan puasanya orang Yahudi. Itu siapa yang dalam riwayat itu? Qais. Ya, Qais. Nah, disitulah akhirnya Qais, Umar, dan masyarakat waktu itu karena ada dua perbedaan ini datanglah ke Rasul. Ketika datang ke Rasul turun ayat itu sehingga ayat ini ayat terpisah. Nah, dikatakan oleh para ulama. Tetapi ada yang mengatakan enggak, itu satu kesatuan turunnya itu. 187 bukan merespon praktek orang Islam yang tadi itu, tetapi 187 itu memang langsung merespon tradisi puasa sebelum puasa Ramadan. Ya, karena di puasa sebelum puasa Ramadan diwajibkan kan tadi tuh puasanya orang Yahudi yang mereka saksikan setiap hari. Nah, maka sekaligus tuh ayat perintah ya disampaikan, aturannya disampaikan, bahkan tata caranya juga
sampaikan. Kok ono peristiwa Qais itu ya. Nah, peristiwa Qais itu dianggap sebagai pengecualian Qais yang kurang memahami. Nah, gitu. Sehingga dipertegas lagi, tapi ini ayat bukan diturunkan karena kasus itu. Nah, itu ada sebagian begitu, Bapak. Jadi memang ada dua tuh. Dan itu semua ditulis di Tafsir At-Tanwir. Dua pendapat dari para ulama tentang apakah 187 itu bagian atau tidak. Jadi puasa kapan sampai maghrib mengakhirinya itu ya, kemungkinan karena kita nggak dapat riwayatnya ya Bapak, kecuali kita dapat riwayatnya. Kalau sesuai dengan ini ya berarti pada saat puasa Ramadan diwajibkan itu ya memang sudah batasnya adalah maghrib. Itu kan para ulama saja yang belakang ketika memahami, karena di situ wa'ati musyam ilal lail, karena lail itu malam, tapi kan tidak banyak ulama yang memahami seperti ini, bukan para sahabat, tapi ulama memahaminya. Ya, sementara fikih yang muktabar atau fikih yang jumhur itu terbenam matahari itu sebagai awal dari malam. Maka di situ itu didukung oleh hadis Nabi tentang mengawalkan berbuka. Tuh. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak. Ini doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amatu wa ala rizqika. Caranya dia doa ya. Jadi hadis yang memang kalau di kita ya di tarjih itu yang dianggap kuat dan bisa dipegangi adalah zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Itu doa berbuka puasa. Sementara Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftar, itu memang secara kualitas hadis ini termasuk hadis yang kalau itu seandainya hukum tidak bisa dipakai ya, tetapi karena memang ini doa itu, maka ada sebagian yang mengatakan yusra popo wong kuwi dudu hukum gitu. Kalau hukum memang kita harus menggunakan yang makbul ya, yang makbul ya minimal hasan, syukur bisa sahih. Kalau dhaif kan tidak boleh dipakai. Nah, memang karena kehati-hatian, nah di tarjih itu disarankan untuk doanya adalah apa? Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Sama dengan itu loh Pak, doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kan sama saja itu. Kualitasnya juga enggak ya baik juga itu, sehingga ya cukup Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi yo kadung iki wis dihafal wong sak jagat nggih. Iya, donga liyane iso lali, ning donga mangan iku ora pernah lali to, Pak. Iya, ada dua doa itu yang kita pasti ingat, doa makan dan doa mau tidur. Memang kerjaan kita itu memangan karo iya. Dan Bapak, mudah-mudahan kalau ada salah khilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.